Haleluya. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat bersama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tinggalkan semua beban, kita tinggalkan semua pikiran-pikiran, kita tinggalkan semuanya. Itu kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita minta pengurapan daripadanya, kita minta damai sejahtera daripadanya, supaya ibadah kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi semuanya. Amin. Saya juga menyapa shalom untuk saudara-saudara yang ada di luar kota, luar pulau dan luar negeri ataupun di luar rumah. Kasih karunia Bapa Yahweh menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan berdoa bersama untuk mengawali ibadah pada malam hari ini. Kami datang kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam langit bumi beserta dengan isinya. Kami berterima kasih Bapa, karena sepanjang hari Tuhan sertai, lindungi, peliharakan kami, memberi kesehatan, kekuatan, kelepasan, kedamaian, sukacita, berkat yang melimpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, karena Tuhan juga mengantar kami sampai di tempat ini. Kami bisa datang di kehilat-Mu Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama beribadah, mempersembahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu pula kami akan mempersembahkan pujian yang keluar dari dasar hati kami, karena kami mengingat semua kebaikan Tuhan. Jiwa kami Engkau sudah selamatkan. Itu sebabnya kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Memberkati anak-anak-Mu yang masih ada di perjalanan, memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Siapapun kami Tuhan, jangan sampai Tuhan lepas daripada pengawasan-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Bapa. Kami percayakan Roh Kudus, Engkau yang akan ambil alih, supaya ibadah dari awal sampai pada akhirnya Engkau sendiri yang mengurapinya. Setiap kekuatan roh jahat, apapun bentuknya, kami tolak dalam nama Adonai Yesua, dan Ruach HaKodes yang akan menggantikannya, sehingga kami semua boleh bersuka cita di hadapan Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, hanya karena nama-Mu yang besar. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pengakuan iman percaya kita. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam,
Besem Yesua Masya Werua Kodes Kile Ulam Faed. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya. Biarlah Ruah HaKodes yang akan berkarya, bekerja bagi kita semua pada malam hari ini. Katakan dari hatiku, aku datang berserah kepadamu, karena aku merindukan kasih-Mu di dalam hidupku. Dari hatiku, ku datang berserah, rindukan kasih-Mu nyata di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau ku pinta, hadirlah ubahkan hatiku. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagimu. Setiap luka sanggup Engkau sembuhkan. Setiap luka Kau sanggup sembuhkan. Dalam peluk-Mu damai pun datang. Ku mau berjalan dalam terang-Mu setia sampai akhir hidupku. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagimu. Katakan dari hatiku, dari hatiku, ku datang berserah, rindukan kasih-Mu nyata di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau ku pinta, hadirlah ubahkan hatiku. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagimu. Setiap luka Kau sanggup sembuhkan. Dalam peluk-Mu damai pun datang. Ku mau berjalan dalam terang-Mu setia sampai akhir hidupku. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagimu. Sekali lagi ya, nyanyikan lagi.
hatiku, ku datang berserah, rindukan kasih-Mu nyata di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau ku minta, hadirlah ubahkan hatiku. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagi-Mu. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagi-Mu. Api-Mu nyalakan jiwaku, kuduskan bentuk aku selalu. Biar hidupku jadi bagi-Mu, tempat kemuliaan-Mu. Ruah Kodes penuhiku, Mintalah Ruah dengan kasih memenuhi hati kita dan semua. kuasa-Mu. Amin. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagi-Mu. Amin. Ruah Kodes penuhiku dengan kasih dan kuasa-Mu. Jamah hatiku, pulihkanku, biar ku hidup bagi-Mu. Biar ku hidup bagi-Mu. Maka roh dekat hatiku. Haleluya. Haleluya. Biar Ruah Kudus yang membakar kita semua, sehingga api kita tetap menyala, berkobar dan berkobar. Haleluya. Haleluya. Milo diraka Yahweh. Haleluya. 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 Amin. Glory raha Yahweh, Veloi ten kavod leshimka, dolim feniflaim maaseka Yahweh. Kol hagoyim yavou, istakafu lefaneka, ki ata levadka ados. Eloi raha Yahweh, Eloi
Syukur bagimu. Biarlah setiap mulut dan lidah akan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Semua bangsa-bangsa berkumpul untuk menyembah Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Kami ingin meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan, karena Engkau sudah selamatkan kami. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Puji Bapa Yahweh. Di dalam hatiku aku menyimpan ketetapan-ketetapan supaya aku tidak pernah berbuat dosa lagi. Haleluya. Beli bisa panti, beli bisa panti, imrateka lemaan lo teala, beli bisa panti, beli bisa panti, imrateka lemaan lo teala. Haleluya. Amin. Baru kata Yahweh, laperi together, bisa kasih pati, beli bisa pati, kita teha, Emanuela. Beli bisa pati, kita teha, Emanuela. Baru kata Yahweh, laperi together, bisa kasih pati, beli bisa pati, kita teha, Emanuela. Beli bisa pati, kita teha, Emanuela. Baru kata Yahweh, laperi together, bisa kasih pati, beli bisa pati, kita teha, Emanuela. 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 Haleluya, haleluya. Pemhera ya foileno.
Yeshua HaMashiach, you're the reason that we sing. Mashiach, Yeshua HaMashiach, we sing joyous praises to our King. Mashiach, Yeshua HaMashiach, dengarkanlah lagu pujian kami. Mashiach, Yeshua HaMashiach, kami gembira memuji Sang Raja. Beraya Boelenu, Beraya Boelenu, Mashiach ben David. 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 Mashiach, Yeshua HaMashiach, you're the reason that we sing. Mashiach, Yeshua HaMashiach, we sing joyous praises to our King. Mashiach, Yeshua HaMashiach, dengarkanlah lagu pujian kami. Mashiach, Yeshua HaMashiach, kami gembira memuji Sang Raja. Beraya Boelenu, Beraya Boelenu, Mashiach ben David. 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 Mashiach, Yeshua HaMashiach, you're the reason that we sing. Mashiach, Yeshua HaMashiach, we sing joyous praises to our King. Mashiach, Yeshua HaMashiach, dengarkanlah lagu pujian kami. Mashiach, Yeshua HaMashiach, kami gembira memuji Sang Raja. Mashiach, Yeshua HaMashiach, you're the reason that we sing. Mashiach, Yeshua HaMashiach, we sing joyous praises to our King. Mashiach, Yeshua HaMashiach, dengarkanlah lagu pujian kami. Mashiach, Yeshua HaMashiach, kami gembira memuji Sang Raja. Beraya Boelenu, Beraya Boelenu, Mashiach ben David. 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 Haleluya, haleluya. Yeshua HaMashiach yang akan datang menjemput kita semua. Dengarkanlah lagu pujian kami yang keluar dari dasar hati kami. Kami beriman kepadamu Tuhan. Kami tidak pernah ingkar janji. Nah, kami mau setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasihnya seperti sungai yang mengalir, tak pernah berhenti meski musim kemarau. Kuasanya besar, pasti diberikan bagi umat pilihannya. Anggur yang baru pasti dicurahkan dan firman
dicurahkan. Dalam nama Yesus kuasanya diberikan. Dalam nama Yesus umatnya dipulihkan. Dalam nama Yesus hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus kasihnya dicurahkan. Dalam nama Yesus kuasanya diberikan. Dalam nama Yesus umatnya dipulihkan. Dalam nama Yesus hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus kasihnya dicurahkan. Dalam nama Yesus kuasanya diberikan. Dalam nama Yesus umatnya dipulihkan. Dalam nama Yesus hidup berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu, Saudara duduk kembali. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat pilihannya akan dipulihkan kembali. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, kita katakan kepada Bapa Yahweh, dan kita akan tetap setia sampai akhirnya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, aku kan tetap mengikut. Walau badai menghadang dan gelombang menerjang, namun imanku kan tetap kuat. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, aku kan tetap mengikut. Walau badai menghadang dan gelombang menerjang, namun imanku kan tetap kuat. Bersama Yesus ku akan menang, menghadapi semua persoalan. Bersama Yesus ku pasti bisa untuk menjadi lebih dari pemenang. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, aku kan tetap mengikut. Walau badai menghadang dan gelombang menerjang, namun imanku
pemenang, untuk menjadi lebih dari pemenang, untuk menjadi lebih dari pemenang. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Amin, haleluya. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan belajar lagu baru, saudara. Kita akan sama-sama belajar. Kita maknai kata-katanya, bahwa kita akan melayani dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Yahweh, Kau lihat hatiku, Bukan karena hebatku, tapi karena kasih-Mu. Aku rindu setia padamu. Ku miliki hati yang melayani, tak mencari pujian diri. Dalam suka maupun duka, ku persembahkan semua untuk-Mu. Yesus, Kau jadi teladanku, rendah hati penuh kasih. Ajarku tetap mengasihi, tanpa pamrih, tulus di hati. Memiliki hati yang melayani, tak mencari pujian diri. Dalam suka maupun duka, ku persembahkan semua untuk-Mu. Kau lihat hatiku, bukan karena hebatku, tapi karena kasih-Mu. Aku rindu setia padamu. Memiliki hati yang melayani, tak mencari pujian diri. Dalam suka maupun duka, ku persembahkan semua untuk-Mu. Yesus, Kau jadi teladanku, rendah hati penuh kasih. Ajarku tetap mengasihi, tanpa pamrih, tulus di hati.
semua untukmu. Sekali lagi saudara. Yahweh, kau lihat hatiku, bukan karena hebatku, tapi karena kasih-Mu. Aku rindu setia padamu. Memiliki hati yang melayani, tak mencari pujian diri. Dalam suka maupun duka, ku persembahkan semua untukmu. Yesus aku menjadi teladan. Yesus, kau jadi teladanku, rendah hati, penuh kasih. Ajarku tetap mengasihi, tanpa pamrih, tulus di hati. Saudara bangkit berdiri. Memiliki hati yang melayani, tak mencari pujian diri. Dalam suka maupun duka, persembahkan semua untukmu. Memiliki hati yang melayani, tak mencari pujian diri. Dalam suka maupun duka, ku persembahkan semua untukmu. Ku persembahkan semua untukmu. Yahweh, hatiku milikmu. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan dan memuji-Mu. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang kami dengar, sehingga pikiran dan hati kami tidak mengembara kemana-mana. Terima kasih Bapak Yahweh, beri hikmat akal budi untuk kami semua. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang siapa itu wanita setan yang bernama Lilith, yang diceritakan sebagai istri Adam, ya. Nah, ini the untold legend atau legenda yang tak terungkap. Mungkin kalau saya bilang Lilith, saudara akan bingung, di mana kitab suci kita ada Lilith? Nggak ada itu. Ya, kalau saudara membuka LAI, nggak ada. Saudara membuka ILT pun nggak ada. Tapi kalau saudara melihat kitab suci berbahasa asli, saudara akan temukan di sana. Oke, saya akan pelan-pelan menceritakan siapa Lilith itu sebenarnya, saudara. Menurut Kabalah, ya, kita ambil dari pengajaran Kabalah, karena Kabalah itu adalah orang Israel yang ngeroh,
yang masuk dunia alam roh, dan itu lebih dalam pengajarannya ya. Menurut Kabalah dan latar teologis, sumber dan simbolismenya, simbol kekuatan feminim yang gelap dan liar. Sisi bayangan dari penciptaan. Namanya berasal dari kata Ibrani Lilith, dari akar kata layil yang berarti malam. Maka Lilith sering dijuluki ibu malam atau permaisuri kegelapan. Saya akan ceritakan apa yang saya pelajari, saudara. Bahwa Lilith ini dijadikan oleh Tuhan bersama dengan Adam terbuat dari tanah. Ingat itu, saudara. Adam dan Lilith itu dibuat dari tanah. Kemudian Tuhan atau Bapak Yahweh memberi perintah kepada Lilith bahwa kamu harus tunduk kepada Adam sebagai istrimu, ya, sebagai istrinya Adam. Tetapi Lilith itu tidak mau terima, saudara. Dia berkata, bagaimana saya tunduk? Saya dibuat dari tanah, sama seperti Adam. Berarti saya tidak harus tunduk kepada Adam. Nah, ceritanya sampai di sini. Kemudian Lilith ini menurut kisah itu dikutuk oleh Bapak Yahweh, saudara, dan menjadi mengubah, transform menjadi makhluk roh, walaupun tadinya makhluk jasmani, karena sama seperti Adam, saudara. Kisah Lilith itu muncul dalam berbagai teks Ibrani kuno dan kabalistik Alfa Beta Ben Sira. Teks satir abad 8 sampai 10 Masehi. Inilah sumber utama yang menyebut Lilith sebagai istri pertama Adam. Saat peristiwa ini terjadi, Hawa belum ada. Nah, kita lanjut, saudara. Di sini Lilith digambarkan sebagai permaisuri Samael, malaikat maut dan lawan dari Mikael. Jadi Samael itu bersekutu dengan Lilith, akhirnya menjadi pasangan, saudara. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Lilith itu mengubah, mentransformasi diri sebagai makhluk roh sejak ia menerima kutukan dari Bapak Yahweh. Midrash dan Talmud menyebut Lilith hanya sekilas, sama seperti kitab suci kita, malah nggak ada tulisan Lilith sebagai roh jahat malam. Di manakah dalam kitab suci kita ditulis tentang Lilith? Tentu saja saya tidak akan keluar dari jalur, saudara. Selama itu tidak ada dalam kitab suci, ya kita tidak akan percaya. Itu hanya sebuah legenda saja. Tetapi ini adalah kisah nyata. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya pasal 34 ayat 14. Yesaya 34 ayat 14. Dan binatang-binatang buas gurun akan berpapasan dengan anjing hutan, dan kambing jantan akan bertemu dengan temannya. Sesungguhnya di sana burung hantu akan bertengger dan menemukan tempat peristirahatan baginya. Nggak ada tulisan Lilith di sini, saudara. Tapi kalau saudara melihat di dalam teks Ibrani, saudara akan temukan Lilith itu.
Jadi sangat jelas sekali. Nah, kita akan kembali ke sini, saudara. Binatang padang akan bertemu dengan serigala dan kambing hutan, akan memanggil temannya. Di sana Lilit akan beristirahat dan menemukan tempat pernaungannya. Nah, ini terjemahan harafiah dari teks Ibrani yang saya tunjukkan tadi. Ya, ini kan ada tulisan Lilit, saudara. Saya tidak akan baca semua, hanya kita baca terjemahannya saja. Nah, nama Lilit tidak selalu muncul secara eksplisit, karena banyak versi Alkitab menerjemahkannya secara berbeda. Sekarang kita akan lihat, saudara, versi kitab suci dan terjemahan di dalam Yesaya 34 ayat 14. Terjemahan terjemahan TB, di sana juga akan beristirahat makhluk malam dan mendapat tempat pernaungannya. Saudara perhatikan kata makhluk malam. Nanti saya akan ceritakan bagaimana si Hawa itu sampai jatuh, saudara. Sementara King James Version KJV, dia berkata, there shall be straight all rest. Ada kata all, itu burung hantu, saudara. Diterjemahkan burung hantu. New International Version, the night creature will also lie down. Perhatikan kata night creature atau ciptaan malam, saudara. Sementara Tanakh 1917 jelas-jelas tertulis kata Lilit. Makanya kalau kita belajar sesuatu, kalau di kitab suci kita tidak ada, kita cari ke kitab aslinya. Di kitab aslinya itu ada nggak tulisan Lilit? Ternyata Lilit itu ada, saudara. Ya. Nah, jadi hanya terjemahan Yehudi kuno seperti Tanakh atau Dead Sea Scroll versi Ibrani yang menuliskan langsung nama Lilit, sedangkan terjemahan Kristen umumnya mengartikan sebagai makhluk malam, burung hantu, atau roh malam. Jadi ini sudah bergeser, saudara, dari makna aslinya. Karena Lilit itu adalah nama pribadi, satu ciptaan yang tidak diceritakan dalam kitab suci. Bahkan ular pun yang dibilang menggoda si Hawa, itu pun penciptaannya tidak diceritakan. Saudara boleh cari dalam kitab Bereshit atau Kejadian. Saudara tidak akan menemukan penciptaan ular, binatang yang cerdik itu. Sekali lagi, ketika saya ngomong ular, bayangan saudara jangan berpikir ular yang tubuhnya panjang. Tidak, saudara. Ular yang tubuhnya panjang itu ketika sudah dikutuk Tuhan. Jadi selagi belum dikutuk, dia tubuhnya tidak panjang, saudara. Nanti kita akan cerita lagi, saudara. Apa konteks ayat Yesaya 34 tadi? Pasal ini adalah nubuatan penghukuman atas Edom. Yesaya menggambarkan bahwa setelah negeri itu dihancurkan Elohim, tanahnya akan menjadi padang gurun, tempat roh-roh liar dan binatang-binatang buas yang tinggal. Tadinya itu seperti perkampungan Edom, tetapi karena dimusnahkan oleh Tuhan, sehingga tempat itu menjadi sepi, dihuni oleh roh-roh kegelapan.
Maka Lilith di situ melambangkan roh kegelapan atau roh malam. Bukan tokoh wanita tertentu, namun para rabi kemudian sekitar abad 3 sebelum Masehi sampai dengan abad 10 Masehi mengatakan bahwa ayat itu menyinggung sosok roh perempuan bernama Lilith yang tinggal di padang gurun. Saya akan bicara pelan-pelan, kira-kira sampai di sini saudara masih bisa nangkap? Oke, saya lanjut. Perkembangan dalam tradisi Yahudi dan Kabalah, ada satu kata di dalam Yesaya 34 ayat 14 itu, berkembanglah tradisi mistik. Dalam Talmud Babilonian itu di dalam Erubim 100b dan Nidah 24b, Lilith disebut roh malam yang memiliki sayap dan membahayakan bayi. Itu menurut Talmud, saudara. Dalam alfabet Ben Sira, ya, alfabet of Ben Sira, itu abad 8 Masehi, Lilith disebut istri pertama Adam yang menolak tunduk lalu meninggalkan Eden dan menjadi roh malam. Dia bertransformasi, saudara. Jadi sekalipun mungkin saudara akan bertanya, loh, bukankah dia diciptakan dari tanah? Betul. Tetapi saking jahatnya dan dia mendapat kutukan dari Tuhan, maka dia mentransformasi diri menjadi makhluk roh, saudara. Dalam Zohar, literatur Kabalah abad 13, Lilith menjadi pasangan Samael, penguasa sisi kiri kegelapan dan musuh Sekinah atau hadirat ilahi. Saudara, juga dalam kitab suci kita tidak pernah diceritakan penciptaannya Samael. Bahkan malaikat-malaikat pun tidak kita dapatkan kisah penciptaannya. Tetapi yang kita awali kisah itu dari kejatuhan Adam dan Hawa. Itu mulai ceritanya dari kitab suci kita. Tapi sebelumnya tidak ada kisah tentang penciptaan malaikat, Lilith maupun ular. Nggak ada, saudara. Nah, ini adalah kata Ibrani, kemudian transliterasi dan arti harafiah. Saya kira nanti saudara bisa lihat sendiri. Kalau sudah saya upload, nggak usah dibaca ya, itu hanya terjemahan saja, saudara. Nah, ini ada kata Lilith. Sekarang kita baca terjemahan bebas lebih alami ya. Yang berwarna kuning itu kita baca rame-rame. Dari mulai binatang padang. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Nah, kita temukan kata Lilith, saudara. Tapi kalau LAI, ILT nggak ada, ya. Jadi saya akan mengacu kepada teks Ibrani Tanakh, ya, sesuai dengan aslinya, saudara. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, oh itu karangannya Pak Lukas, nggak bisa. Karena memang di kitab suci kita ada, cuman tidak ada pendeta yang bercerita tentang Lilith karena memang terjemahannya nggak ada. Kalau pengen ada, yang bacanya dari kitab aslinya. Sampai di sini saudara paham? Ya, kita lanjut, saudara. Nah, ini ya teks Ibrani, kesimpulannya adalah teks Ibrani itu kata Lilith ada, itu sebuah nama pribadi. Nah,
Septuaginta itu menerjemahkan dengan kata sirene, makhluk betina yang jahat. Sementara terjemahan versi Vulgata itu disebut lamia atau setan betina. Sedangkan King James Version itu straight owl, ya. Kemudian ESV night bird atau burung malam yang diterjemahkan burung hantu, gitu ya. Kemudian TL itu hantu malam, TB burung hantu. Jadi saya lebih condong kalau kita mendengar kata lilit itu karena memang ada dalam kitab suci kita. Jadi karena ada, kita akan teruskan cerita lilit ini. Amin, saudara. Nah, lilit bukan manusia karena sudah bertransformasi, saudara. Kalau tadinya dia memang makhluk seperti Adam, ya, karena dibuat dari tanah. Tapi karena dia bertransformasi, maka berubah menjadi makhluk roh. Ya, kita kan juga makhluk roh, saudara. Cuman bertempat tinggal di tubuh kelontongan ini loh, ya. Ngerti nggak, saudara? Ya, kalau ada orang mati itu kan yang dibuang, yang dikubur ke kelontongan nih, saudara. Betul nggak? Yang dikubur kelontongan, rohnya kemana? Kepada Tuhan. Tapi orangnya itu mati atau tidak? Enggak. Yang mati cuman gembulunge itu, kelontongannya, saudara. Tubuhnya itu. Ngerti, saudara? Jadi kalau ada teman kita mati segala itu enggak mati. Hanya tubuhnya saja yang mati karena dosa. Ya, rohnya kembali kepada Bapa. Ia disebut beristirahat karena tanah itu tidak lagi dijaga oleh kehadiran Bapa Yahweh, nggak ada lagi. Karena Edom sudah dikalahkan sehingga roh-roh gelap bebas untuk tinggal. Saya ambil contoh, misalnya rumah yang dihuni oleh orang dan rumah yang tidak dihuni, auranya akan beda, saudara. Seperti saudara lihat gambar ini. Saudara lihat gambar ini, auranya baik atau tidak? Sangat tidak baik. Dan kalau malam hari saudara masuk ke dalam rumah itu, pasti ada setan, makhluk malam. Nah, makhluk malam itu adalah termasuk rombongan dari gerombolannya si lilit, karena dia lilit itu adalah seorang wanita yang punya kemauan seksual yang tinggi. Makanya kalau ada orang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam rumah kosong, mesti kekuatan seksnya kuat, saudara. Ya, itu spirit of Lilith, ya. Saya nyebutnya seperti itu. Nah, saya berharap kalau saudaramu meninggalkan rumah, tolong rumah itu dipasangi lampu, saudara. Minimal 5 watt. Sekarang kan 5 watt kan padang, ya, atau pakai yang apa, LED, saudara. Jangan menggunakan lampu merah, ya, tapi lampu yang putih yang 5 watt, saudara. Nanti lampunya merah kayak kuburan lagi, ya. Jadi lebih serem rasanya seperti itu. Nah, Septuaginta tidak mengenal lilit, tetapi menggantinya dengan Ono Kentauros, ya. Dia menggantinya dengan Ono Kentauros, itu bahasa Yunani, ya. Makhluk setengah manusia, setengah keledai dari mitos
mitologi Yunani. Wah, ini lebih nyimpang, saudara. Daripada kita mengikuti Septuaginta, karena sudah tercampur aduk dengan versi Yunani, ya, kayak di Yunanikan begitu, sehingga banyak mitologi-mitologi yang masuk dalam kitab suci kita. Seperti kata Tartarus, kita nggak bisa pakai kata Tartarus, saudara, karena Tartarus itu adalah tempat penyiksaan yang berisi api, tapi dijaga oleh anjing berkepala dua yang bernama Cerberus. Itu pun dari mitologi Yunani. Jadi kalau saya lebih tepat untuk berpikir bahwa lebih baik kita pakai terjemahan asli. Itu lebih tepat, saudara. Nah, sekarang sampai di sini saudara masih bisa mengikuti saya? Oke, lanjut. Artinya penterjemah Yunani tidak memahami konsep lilit. Jadi mereka menggantinya dengan sosok roh malam yang mereka kenal dalam kebudayaan mereka. Itu sama seperti terjemahan sebelum ayam berkokok, maka engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Coba saudara pikir baik-baik. Itu kan tempat pusat pemerintahan, saudara. Mungkinkah ada ayam yang keluyuran malam-malam? Nggak ada, saudara. Menurut versi asli Ibrani, itu adalah shofar. Ya, artinya pergantian waktu jaga. Nah, waktu jaga berganti pasti bunyiin shofar. Lah karena orang sana nggak ngerti, ya saya terjemah ke ayam saja. Padahal kalau dipikir secara logika nggak masuk akal. Mosok ayam keluyuran di pusat pemerintahan kan tidak mungkin, saudara. Ayam yang ada di dalam kandang, apalagi pagi hari. Kita pakai logika saja sudah nggak masuk akal. Itu loh. Jadi jangan pokoknya nggak bisa begitu. Kita harus cari tahu. Secara logika pun harus bisa mengerti. Ya, makanya saya mengatakan sebelum ayam berkokok itu keliru dalam penerjemahan. Yang sebetulnya adalah suara shofar pergantian waktu jaga malam. Itu baru benar, saudara. Ya, jadi kita harus memahami, karena konsep lilit yang diterjemahkan Yunani itu tidak cocok. Karena terjemahan Yunani itu menulisnya dengan Onokentauros. Nah, Onokentauros itu adalah semacam makhluk manusia yang bertubuh keledai. Itu Onokentauros, ya. Itu kan ada tulisan, ya. Kemudian Jerome menerjemahkan lilit menjadi Lamia, yaitu penyihir malam, penghisap darah anak-anak dalam mitologi Yunani dan Romawi. Mungkin kalau itu di Indonesia ya mungkin nyebutnya Nyai Blorong, saudara, yang tubuhnya terbuat dari tubuhnya itu ular, kepalanya manusia, ya. Dalam tradisi gereja awal, Lamia sering dianggap sama dengan lilit versi Yahudi, ya. Jadi Vulgata itu menjembatani konsep antara Yahudi dengan dunia Romawi, Yunani dan Romawi, saudara. Nah, saya lanjut. Dalam kabalistik seperti Trestis on the Left Emanation oleh Isaac H. Cohen, lilit digambarkan sebagai
pasangan Samael, yaitu malaikat pemberontak yang mewakili sisi kiri Sefirot. Kemarin kita sudah melihat ya antara Sefirot dengan sisi kirinya, ya, sisi penghakiman dan penghancuran. Jadi akhirnya Lilith bersekutu dengan Samael, saudara. Di dalam kitab suci kita tidak ditulis penciptaan Samael, tapi Samael itu ada. Samael itu malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi nanti saudara bisa melihat seperti apa banyak pendeta yang mengatakan ular binatang yang paling cerdik dimasuki iblis, katanya. Salah. Yang memasuki itu bukan iblis, yang memasuki itu adalah Lilith. Saya juga tidak sependapat kalau orang menyebut iblis, saudara, karena di dalam kitab Al-Quran, ya, kata iblis itu terbuat dari api, ya, seperti dalam surat Asyad, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Hijr. Itu dikatakan bahwa iblis terbuat dari api. Sedangkan teologi kita tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Jadi istilah iblis itu kita tidak bisa pakai. Bukan karena itu bahasa Arab, bukan, tapi karena itu teologianya berbeda. Jadi kita menyebutnya Satan, ya, seperti kitab suci kita yang seringkali ditulis iblis itu tulisan aslinya Satan, saudara. Shin Tet Nun dalam teks Ibrani, ya. Jadi Lilith ini digambarkan sebagai pasangan Samael karena dia memberontak, sama-sama pemberontak. Sekarang kita menemukan dua sosok, Lilith dan Samael. Dua sosok, ingat baik-baik. Nah, bersama-sama mereka disebut Sukhara atau pasangan jahat. Samael disebut juga sebagai ular di Eden. Padahal kalau kita lihat ceritanya nanti akan berbeda, saudara. Nanti saya akan ceritakan. Dan Lilith disebut wanita penggoda yang bekerja sama untuk menipu manusia pertama. Sekarang timbul pertanyaan, Lilith itu perempuan berbentuk ular. Bukankah ular itu sendiri baru menerima kutukan setelah Hawa jatuh dalam dosa, dan berartikan tubuhnya tidak panjang seperti ular terlebih dahulu? Karena ada orang yang menafsirkan Lilith itu berubah jadi ular. Ya bisa-bisa saja, namanya dunia roh kok, ya. Jadi ular itu sebetulnya bertubuh, bukan bertubuh panjang seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ular yang bertubuh panjang itu adalah makhluk yang sudah dikutuk oleh Bapa Yahweh, sehingga dengan perutnya mereka menjalar. Jadi sebelumnya ular yang dikatakan binatang cerdik itu sebetulnya bentuknya seperti manusia. Untuk lebih jelasnya, silakan saudara lihat materi ini. Saya sudah pernah menyampaikan judul materinya adalah Misteri Konflik di Taman Eden 11 tahun yang lalu. Saya sudah menceritakan bahwa perempuan yang ular itu ternyata si Adam tidak suka, saudara, karena dia terbuat dari unsur yang sama.
Jadi percuma aku nggak seneng sama kamu gitu. Nah, si Lilith itu mulai cemburu kepada Adam itu ketika Bapak Yahweh menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Nah, ketika si Hawa ini dijadikan Tuhan dari tulang rusuknya Adam, Adam langsung mencintai Hawa, saudara. Dia bahkan berkata, ini dia tulang dari tulangku, ya. Nah, itu membuat si Lilith itu jadi cemburu luar biasa. Nah, kali ini saudara, Lilith bersama dengan Samael, Lilith itu memasuki karena bentuknya roh ya, memasuki diri kepada perempuan yang namanya ular, ya. Ular binatang yang paling cerdik, kan di situ kitab suci mengatakan begitu, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, ular itu bentuknya bukan seperti kita pikir, tubuhnya panjang, tidak. Tetapi ular itu bentuknya seperti manusia dan bercahaya. 11 tahun yang lalu saya sudah menerangkannya, yang saya sebut dengan nama nahas. Nahas itu ular. Lilith dan ular dalam Kabalah bukan makhluk yang sama. Ingat, Lilith ada sendiri dan ular ada sendiri, saudara. Ya, dalam kitab Kejadian, ular itu namanya nahas, adalah makhluk lain lebih cerdik dari segala binatang di padang. Sedangkan Lilith dalam tradisi Yahudi Kabalistik tidak disebut di dalam kitab Beresyit. Dalam kitab Beresyit nggak ada, saudara. Karena itu makhluk tersendiri, ya, tersendiri. Jadi tidak masuk dalam kategori ceritanya Bapak Yahweh. Ceritanya Bapak Yahweh itu dimulai dari Adam yang digoda oleh Hawa. Nah, sampai di sini saudara paham atau tidak? Saya kasih teks ya di situ. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia berjubahkan cahaya, kemuliaan. Jadi Adam dan nahas itu sama-sama bercahaya. Nah, saya tidak akan lagi menerangkan hal ini. Kalau ingin lebih jelas penerangannya, silahkan dilihat ya, 11 tahun yang lalu judulnya Misteri Konflik di Taman Eden. Nah, itu saya soroti dari pola Ibrani, saudara. Bentuk Lilith bukan ular, walaupun ada yang menafsirkan ular, melainkan roh penggoda. Midras Neelam, Lilith digambarkan tidak seperti ular, melainkan berwujud wanita cantik, bersayap, dan rambut panjang, simbol hawa nafsu dan daya sihir. Kadang memiliki kaki burung atau naga kecil yang juga disebut sel Lilith atau bayangan malam atau roh malam. Itu saya tunjukkan gambar-gambarnya supaya saudara punya imajinasi kira-kira seperti itu, saudara. Jadi dengan kata lain, nahas itu wadah jasmani, makhluk lain, ya, makhluk lain. Sedangkan Lilith itu roh penggoda yang masuk di dalam diri nahas. Tujuannya apa? Menggoda Hawa dan merusak hubungan Adam dengan Elohim. Karena disuruh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sekarang pertanyaannya,
Sampai di sini saudara masih bisa memahami atau tidak? Bisa. Oke. Ya. Kita lanjut. Artinya Samael memberi kekuatan kuasa. Samael itu pasangannya Lilith, saudara. Dia juga ikut masuk, ya, ikut masuk ke dalam tubuhnya si ular atau si nahas. Mungkin saudara bilang, mosok si tubuh dimasukin dua roh? Ya jangankan kok 2, 1000 aja bisa kok. Ya, satu tubuh dimasuki 1000 roh pun bisa. Dimasuki 1 legion pun bisa. Ya, seperti orang yang ada di kuburan itu dimasuki legion, saudara. Nah, Lilith itu menyalurkan daya goda, membujuk Hawa supaya dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sementara nahas itu menjadi mediumnya jasmani. Nahas itu ular, ya saudara, yang menggoda Hawa. Jadi Hawa menjadi target. Tujuannya jelas untuk menciptakan, untuk menghancurkan ciptaan Tuhan. Ya. Jadi melalui cerita ini, maka berhati-hatilah. Spirit Lilith itu masih bekerja sampai hari ini. Ya, jadi kalau malam hari itu suka sendiri, kemudian timbul serangan nafsu yang jahat, itu sebetulnya berasal dari spirit of Lilith. Ya. Sedangkan di dalam Tuhan itu adanya adalah kekudusan. Ya. Lilith ini tidak punya tujuan lain kecuali menghancurkan semua manusia ciptaan Tuhan. Kalau saudara mau perhatikan, kebanyakan orang di atas muka bumi ini jatuh karena hawa nafsu. Betul atau tidak? Ya. Jatuh karena hawa nafsu itu adalah spirit of Lilith, saudara. Spirit dari wanita malam. Makanya kalau ada, ya maaf, PSK, mereka nyebutnya kupu-kupu malam, saudara. Padahal ya dia bukan kupu-kupu, dia manusia, saudara. Tapi nyebutnya kupu-kupu malam. Saya nggak tahu kenapa nyebutnya kupu-kupu malam. Karena apa kupu-kupu itu tukang nempel ke orang? Saya juga nggak tahu, saudara. Karena faktanya kupu sama orang ya takut, ya. Tapi dia gentayangan pada malam hari, ya, mencari korbannya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan, Hawa yang sendirian, kan waktu dialog dengan ular kan sendirian, saudara. Adamnya mana? Nggak ada kan? Nah, Hawa yang sendirian kemudian digoda oleh ular, si nahas tadi, yang di dalamnya berisi spirit of Lilith dan spiritnya Samael. Jadi Samael itu daya penggeraknya, daya dorongnya, sementara Lilith daya penggodanya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Hawa itu dikeroyok oleh entitas, 3 entitas. Si ularnya sendiri, kemudian si Lilith, dan Samael. Ngerti nggak, saudara? Sehingga dia jatuh akhirnya. Padahal kalau kita pikir baik-baik, saudara, ayo kita pikir pakai logika. Di dalam kitab Henok diceritakan bahwa pohon pengetahuan baik dan jahat
itu seperti buah anggur. Buahnya kecil-kecil, baunya wangi, dan tingginya seperti pohon cemara. Ya kan berarti tinggi sekali, saudara. Sekarang kita pikir, lawang tinggi sekali kok bisa diraih ya? Itu karena apa? Karena tiga spirit ini dia menyusup masuk ke alam bawah sadarnya Hawa. Makanya kitab suci mengatakan ketika Hawa melihat pohon buah pengetahuan baik dan jahat langsung tertarik. Saya mau tanya, sebelumnya Hawa sudah melihat pohon itu apa belum? Sudah. Sekali lagi, Hawa itu sudah melihat pohon pengetahuan baik dan jahat atau belum? Sudah. Ya, tapi dia tidak tertarik. Biasalah itu ciptaan Tuhan. Tapi ketika nahas itu memfokuskan, maka Hawa akhirnya tertarik, saudara. Sama seperti kita di sini. Ini kan kita kan nggak ada apa-apa, betul nggak, saudara? Tapi ketika ada orang yang membisik, kamu tahu nggak si A itu cinta sama kamu loh. Tadinya nggak ada apa-apa, langsung ke fokus. Ya, langsung ke fokus, saudara. Paham nggak, saudara? Sama seperti Abraham. Abraham itu keluar masuk tenda. Saya mau tanya, selama bertahun-tahun Abraham itu melihat bintang atau tidak, saudara? Melihat. Amin, melihat ya. Sama seperti kita melihat. Tapi ketika Tuhan memfokuskan, lihat bintang di langit, dia lihat bintang di langit. Hitung, kalau kamu dapat menghitungnya, demikianlah juga anak-anakmu atau keturunanmu kelak. Yang tadinya keluar masuk nggak urusan, saudara. Dia biasa seperti kita juga, keluar masuk, ada bintang, ada bulan, nggak masalah. Tapi begitu difokuskan, maka itu memiliki power, memiliki kekuatan. Jadi setiap malam pada waktu Abraham keluar, dia melihat bintang, dia lihat itu anak-anak saya. Maksud nggak, saudara? Ini sekedar keluar sedikit untuk memberikan gambaran supaya lebih jelas. Jadi yang tadinya nggak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Sama seperti seringkali saya membicarakan motivasi. Kalau saudara pengen punya rumah, pengen punya mobil, saudara tinggal sebut rumahnya modelnya seperti apa, mobilnya itu merek apa, ya, kira-kira seharga berapa. Nah, yang saudara ketahui, misalnya, oh saya mau Mitsubishi Fortuner misalnya. Kenapa kalau saudara ngomong begitu, saudara keluar kok mesti ketemu Fortuner lewat? Harusnya saudara berkata, wah ini mobil saya. Yakin nggak, saudara? Yakin, saudara. Tuhan kasih tahu supaya modal kita itu ngomong. Kalau tidak ngomong tidak mungkin bisa, saudara. Nggak mungkin bisa. Sama seperti saudara bisa mencintai istri saudara. Saudara pernah ngomong nggak, aku cinta kamu? Masuk gini? Kan nggak mungkin, saudara. Ya, paham nggak, saudara? Harus ngomong. Saya mau minta nasi, baru dapat nasi. Nah, cuman nggak bisa. Maksudnya apa? Itu sama seperti kita diajarkan untuk berbicara.
sekalipun kondisi keadaan saudara ada di tempat yang rendah, ekonomi rendah, kondisi rumah tangga rendah, nggak usah pusing. Modalnya ngomong, jangan melihat keadaan secara fisik. Sampai di sini saudara paham? Ini sekedar keluar dari cerita ini, saudara, untuk membuat gambaran bahwa kalau kita mengikuti spiritnya yang sama, hasilnya pun akan seperti itu. Misalnya saudara mau menghubungkan spirit saudara ke hal yang positif, ya saudara dapat positif. Tapi kalau saudara menghubungi yang negatif, ya hasilnya akan negatif. Sampai di sini ngerti saudara? Coba ini di satu lagi, ini kok enggak mau. Next caption. Masih belum mau ini. Ya, coba nanti kita akan baca Beresit pasal 3 ayat yang pertama. Nanti kita akan bahas. Coba sekarang yang saudara punya kitab suci, buka kitab sucinya, Beresit 3 ayat yang pertama. Pakai tombol nganu saja, enggak usah pakai itu, enggak apa-apa. Nah ini, saudara baca yang warna kuning, ya. Saudara baca yang warnanya kuning. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Nah, saudara perhatikan, berarti ada makhluk lain sebelum penciptaan Adam. Jenisnya beda dengan Adam sebagai manusia. Inilah dunia yang tidak diceritakan oleh kitab suci. Jadi, dengan kita mempelajari Lilith, kita bisa memasang puzzle yang masih misteri, saudara. Jadi puzzle itu kesambung akhirnya. Oh, ceritanya begitu, disambung, saudara. Tapi kalau sekedar kita cerita Lilith, saudara nggak ngerti, apalagi kalau terjemahan Indonesia nggak ada Lilith, saudara. Nah, oleh karena itu, dengan kita membaca Beresit 3 ayat 1 saja, kita sudah pertama tidak pernah diberitahu penciptaannya ular atau nahas. Saudara boleh cari di dalam kitab suci kita, tidak akan pernah ada penciptaan nahas. Tidak pernah ada. Begitu juga dengan penciptaan Lilith dan penciptaan Samael juga tidak ada. Tetapi faktanya ada atau tidak, saudara? Ada. Si ular juga ada, Lilith juga ada. Bahkan Lilith ditulis dalam kitab suci, di dalam Yesaya tadi, bukan? Ya. Tetapi itu tidak diterangkan. Karena terjemahan LAI maupun ILT nggak ada tulisan Lilith. Ya. Makanya saya lebih senang kalau mempelajari sesuatu itu dilihat dari pola aslinya seperti apa. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana beratnya Hawa ketika dia digoda oleh satu sosok yang bernama nahas itu. Sebetulnya di dalamnya itu ada spirit of Lilith dan Samael, saudara. Samael itu sebagai tenaga penggeraknya, sementara Lilith sebagai penggodanya. Apalagi dia sudah
cemburu berat. Orang kalau cemburu itu apa saja bisa dia lakukan, ya. Bila perlu dibunuh, ya bunuh. Nah, itu sebabnya saya katakan, kalau kita sudah melihat cerita begini, kita memiliki pasal yang nyambung, saudara. Kenapa kok sampai nahas itu bisa menghancurkan Hawa? Nah, pada waktu Hawa sudah jatuh, sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, buah itu ditularkan kepada Adam, sehingga dosa itu menular. Nah, akibat dosa itu menular, maka dia dikeluarkan dari Taman Eden. Akibat dia dikeluarkan dari Taman Eden, berarti manusia tidak lagi mendapatkan keselamatan, karena dia sudah melanggar firman Tuhan. Untuk mendapatkan keselamatan, dia harus bayar pakai darah. Darah siapa? Tidak ada manusia di dunia ini yang darahnya bisa untuk menyelamatkan. Darah binatang itu sebagai simbol saja, karena binatang itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada binatang berkelahi, mati kemudian minta ampun sama Tuhan, nggak ada, saudara. Nah, yang dibutuhkan itu adalah darah. Darah itu nyawa, saudara. Harus ada pengorbanan darah untuk memperoleh keselamatan. Sekarang, apakah dengan darah binatang akan terus menerus dengan darah binatang? Tidak. Harus ada satu darah yang dipakai untuk selama-lamanya. Siapa darahnya? Nabi-nabi kah? Tidak. Nabi-nabi itu keturunan orang berdosa. Itu sebabnya yang paling suci itu adalah Yahweh sendiri, Sang Pencipta. Tapi yang dibutuhkan untuk memperoleh keselamatan adalah manusia. Maka Bapak Yahweh menjadi manusia mewakili kita semua. Amin, saudara. Itu sebabnya banyak orang-orang yang agama seberang nggak tahu hal ini, saudara. Mereka menghina, kalau memang bapak kok dia mengorbankan anaknya, wah nek aku aja tak digelut. Nah, ada yang bilang begitu, ya. Terus ada lagi bilang, Tuhan kok teriak sama Tuhan. Ada lagi yang bilang, Tuhan kok telanjang, dicalib, macam-macam. Karena dia tidak paham cerita dari awalnya. Sampai di sini ngerti, saudara? Nah, kalau kita sudah ngerti dari sisi awalnya, maka kita akan tahu pasal yang belum nyambung itu bisa nyambung. Sama seperti sekarang. Sekali lagi saya katakan bahwa Hawa itu dikeroyok, saudara, oleh si nahas yang jelas-jelas jogrok depannya si Hawa, ya, secara fisik. Di dalamnya ada Lilith dan Samael. Lilith itu adalah roh penggodanya. Mungkin ngomongnya atau apanya itu ya hebat Lilith, ya, untuk menggoda orang. Nah, Samael itu adalah daya dorongnya. Sampai di sini saudara paham? Nah, inilah cerita tentang Lilith yang saya sampaikan kepada saudara. Walaupun di semua kekristenan nggak ada, saudara. Ini ada dari pola Ibrani. Kalau saudara mau belajar pola Ibrani, mesti ketemu dengan Lilith, ya. Nah, sekarang kita akan berhati-hati menghadapi spirit ini sampai kapanpun. Karena setiap keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu berasal dari Lilith, ya. Dorongan-dorongan yang kuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti misalnya demo, teriak-teriak, aku wong cilik, itu spiritnya dari model Samael, saudara, ya. Jadi kita mesti hati-hati.
Amin. Buat firman Tuhan dan sukses besar untuk saudara. Haleluya. Ayo kita berdoa, saudara. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa Yahweh. Malam hari ini kami sudah mempelajari tentang lilit. Kami tahu bahwa di dalam kitab suci tertulis kata lilit. Tetapi dalam terjemahan-terjemahan di luar Ibrani tidak pernah ditemukan lilit. Tetapi kami mau percaya akan sebuah kisah peristiwa yang belum ditulis oleh kitab suci, karena penulisan itu dimulai dari Adam dan Hawa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami serahkan untuk masalah ini, materi ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menerangkan lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua berkata, amin. Baik saudara, ada pengumuman? Shalom. Berjumpa kembali dalam Alfam Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Divisi Multimedia Kehilat Aleftal Magelang membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani Bapa Yahweh di bidang sound, LCD operator, live streaming, editor, video dan audio, fotografer, videografer, konten kreator, reporter, atau pembawa pengumuman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Usia 13-30 tahun, aktif dalam ibadah dan memiliki hati untuk melayani, bersedia belajar dan bekerja sama dalam tim, mampu menjaga komitmen dan kedisiplinan waktu, memiliki pengalaman atau minat di bidang multimedia dan sound menjadi nilai tambah, dan bersedia mengikuti pelatihan dasar dari Divisi Multimedia. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Welly di nomor 0882 2533 9832. Pendaftaran ditunggu paling lambat pada hari Sabtu 8 November 2025. Mari gunakan talenta yang Bapa Yahweh berikan untuk kemuliaan-Nya. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleftal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, itulah pengumumannya. Dan satu lagi saya beritahu bahwa malam ini kita kedatangan jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Teti Fatmawati dari Paten Jurang. Bisa berdiri di tempat, memberikan salam. Ya, kasih jabat tangan. Haleluya. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari kuasa kegelapan. Pertemukan kembali kami pada jam-jam ibadah mendatang di dalam tali kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem lecha shalom. Baruch
atau paer ufaruk atau pesadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri fem teka syekar ala pkwes terotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akaumi syarteka, diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika ufaruk ata peseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Beshem Yesua Hamasya Waruah HaKodes Kili Olam Fain. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.